Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Untuk pertemuan kali ini kita tidak bisa melakukan tatap muka langsung dikarenakan ada sesuatu hal yang membuat Bapak tidak bisa datang ke sekolah. Jadi kita secara daring tidak apa-apa kan? Tidak Tidak apa-apa. apa-apa, Bapak. Atau malah senang nih belajar di rumah? Ye, Ya, senang, Pak. senang. Oke Karena anak-anak, untuk pertemuan kita minggu ini itu kita membahas tentang sub 3 yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan. Slide selanjutnya. Nah, di sini untuk kompetisi dasar dan indikator untuk pertemuan kita itu ada pembelajaran satu itu bahasa Indonesia yang mana KD-nya itu 3.8 itu menggali informasi dari teks informasi. Yang kedua itu KD 4.8 itu menyajikan kembali informasi dalam bentuk lain atau teks isian. Terus pembelajaran kedua itu ada PPKN, ada KD 3.4 itu memahami makna Pancasila sebagai dasar negara dan KD 4.4 itu menyajikan hasil telaah tentang penerapan nilai Pancasila. Nah, jadi di sini anak-anak pembelajaran kita kaitkan dengan metode teks isian. Nanti Bapak ada memberi kalian bacaan, terus setelah kalian membaca tersebut, kalian akan diminta untuk mengisi teks isian tersebut. Nanti Bapak berikan teksnya. baik, Ya, Bapak. Bapak. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu Ananda semua itu dapat memahami isi teks bacaan dan melengkapi teks rumpang dengan kata yang tepat. Nah, yang kedua itu ada siswa dapat menjelaskan contoh sikap sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan misi kemerdekaan. Nah, teman-teman, nah anak-anak aku semua di sini, siapa pahlawan yang kamu kagumi? Ada gak kalian kayak ngagumi pahlawan yang ada di negara kita nih? IR Soekarno, insinyur. Kenapa, Narita? Karena presiden pertama. Iya benar. Ini Bapak kagum sama Muhammad Hatta dan juga I.R. Soekarno. Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak yang sesuai dengan arahan Bapak tadi, kalian diminta untuk membaca dan mengingatkan bacaan kalian tadi untuk mengisi isian rumpang di slide berikutnya. Siapa yang mau baca? Perwakilin. Saya. Boleh, Nur Azwa. Bacaan dan ingatkan. Setelah Indonesia merdeka, rakyat mulai berjuang untuk membangun bangsa. Mereka bekerja di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Para pemuda ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Semangat gotong royong menjadi dasar utama dalam mengisi kemerdekaan. Kita dapat meneladani semangat para tokoh tersebut dengan rajin belajar, bekerja keras, dan selalu membantu sesama demi kemajuan bangsa. Sudah, Bapak. Nah, benar sekali. Kita balik ke slide yang bacaan tadi. Nah, Bapak baca sekali lagi ya biar kalian makin ingat. Jadi, setelah Indonesia merdeka, rakyat mulai berjuang untuk membangun bangsa. Mereka bekerja di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pertanian. Nah, para pemuda ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Semangat gotong royong menjadi dasar utama dalam mengisi kemerdekaan. Nah, kita dapat meneladani semangat para tokoh tersebut dengan rajin belajar, bekerja keras, dan selalu membantu sesama demi kemajuan bangsa tersebut. Nah, karena kita tadi sudah membaca, dan sudah paham kan sama bacaannya? Eh, Insya Allah, Bapak. Oke, kita coba ke slide berikutnya, itu latihan kalian. Nah, ini teks isian rumpang namanya, yang mana yang dari, pokoknya semua ini ada jawabannya di kalian baca tadi. Nah, siapa yang mau nyoba di nomor satu itu? Nomor satu. Itu adalah setelah Indonesia merdeka, rakyat berjuang untuk titik-titik-titik bangsa. Nah, isi yang titik-titik-titiknya itu apa? Ayo, siapa yang berani, yang ingat? Setelah Indonesia merdeka, rakyat
berjuang untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Coba diulangi, Nolita. Setelah Indonesia merdeka, rakyat berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Ada yang lain? Mungkin Saya. Razua coba. Setelah Indonesia merdeka, rakyat berjuang untuk membangun bangsa. Ya, benar sekali Nur Azwa. Tadi Nolita juga masuk, tapi sesuai teks tadi itu lebih ke membangun Nolita. Tidak apa-apa ya, nanti mencoba lagi, oke? Iya, Pak. Oke, selanjutnya kita ke yang nomor dua. Siapa yang berani? Saya. Oke, RTS Mesa, coba. Eh, Mereka bekerja di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Pintar sekali Mesa. Oke, kita langsung saja ketiga. Nah, siapa yang ketiga nih? Naila nih, coba. Belum ada ngomong Naila. Ayo Para Naila. masyarakat, Bapak, Apa? para masyarakat ikut serta dalam kegiatan sosial. Ada yang lain nggak? Saya, Bapak. Coba Mesa lagi. Para pemuda ikut serta dalam kegiatan sosial untuk membangun masyarakat. Nah, benar sekali, Mesa. Tadi Naila juga benar, tapi kurang tepat ya. Gak apa-apa, ini masih ada 4 sama 5. Coba. Nah, ini rebutan nih. Nanti Bapak kasih nilai plus yang bisa. Nomor 4 siapa? Nomor 4. Saya, Pak. Oke, Nolita, coba. Semangat 45 menjadi dasar utama untuk mengisi kemerdekaan. Kurang tepat, kurang tepat, Nolita. Yang lain siapa? Eh, Siapa? Mau? saya. Oke, Mesa. Semangat gotong royong menjadi dasar utama dalam mengisi kemerdekaan. Tepat sekali, Mesa. Oke, Mesa dapat nilai plus dari Bapak ya. Yang jawab-jawab juga aman, karena udah berani ngasih pendapat. Selanjutnya ini yang terakhir nih. Ayo rebut-rebutan. Ini nilainya ntar kalau UTS-nya gak tuntas, dituntasin. Yeay. Kita dapat meneladani mereka dengan titik-titik dan membantu sesama. Ayo siapa? Oh iya. Ada yang berani gak? Kan? Masa Mesa lagi? Coba Naila. Naila kayak agak semangat gitu ya. Sakit dia, Ini Pak. Bapak, Oh sakit. kita dapat meneladani mereka dengan gotong royong dan membantu sesama, Bapak. Ulangi coba. Kita dapat meneladani mereka dengan gotong royong dan membantu sesama, Bapak. Meladani mereka dengan gotong royong. Oke, baik. Tapi kurang tepat ya. Siapa? Nalita mau nyoba lagi gak? Enggak, Bapak. Aduh, Nalita. Kenapa, Nalita? Oke, Nur Azwa coba. Tolong menolong, Bapak. Kurang tepat. Gak ada yang bisa nih. Saya. Oke, Mesa. Gak apa-apa deh, Mesa lagi. Rajin belajar gak, Bapak? Ayo, coba. Coba kita kembali ke slide sebelumnya. Kita dapat meneladani mereka dengan membantu sesama. Kurang tepat. Nah, ini kita dapat meneladani semangat para tokoh dengan rajin belajar, bekerja keras, dan selalu membantu sesama demi kebahagiaan bangsa. Anak. Jadi jawabannya itu meneladani semangat para tokoh, bukan meneladani orang yang bergotong royong. Itu juga boleh, tapi sesuai teksnya meneladani para tokoh. Oke, slide selanjutnya ya. Nah, anak-anak dari cerita tadi sama isian rumpang tadi, nah nilai Pancasila apa yang tampak pada kegiatan misi kemerdekaan? Ada yang tahu? 4. Apa, Nolita? Nilai Pancasila apa yang tampak pada kegiatan mengisi kemerdekaan? Nomor 4. Apa tuh, Pak? Itunya, nomor 4.
Bunyinya Sila apa? Oke, Mesa, coba Mesa. kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Bapak. Oke, baik. Nah, di sini nilai Pancasila apa yang tampak pada kegiatan misi kemerdekaan. Jadi anak-anak, nilai Pancasila itu secara keseluruhan itu sangat tampak dalam kegiatan misi kemerdekaan. Nah, karena Pancasila itu sebagai dasar ideologi kita yang memandu segala upaya pembangunan bangsa dan menjaga keutuhan negara kita. Nah, setiap sila itu anak-anak, dia itu memiliki perwujudan nyata dalam kegiatan sehari-hari untuk mengisi kemerdekaan. Yang intinya adalah meneruskan cita-cita para pahlawan dengan tindakan positif dan juga bertanggung jawab. Nah, contohnya tadi tuh pada sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, nilai ini anak-anak adalah yang paling sentral dalam kegiatan mengisi kemerdekaan yang berfokus pada menjaga keutuhan bangsa. Terus contoh yang kedua itu ada sila yang kedua anak-anak yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini tuh menekankan pada kemanusiaan, toleransi, dan juga kesetaraan. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang nilai yang tampak. Jadi semua Pancasila itu, nilai Pancasila itu tampak pada mengisi kemerdekaan anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Bapak, Pak. Oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Nah, jadi materi tadi kita sudah selesai. Kita tidak usah berpanjang-panjang karena juga yang penting jelas ya penjelasannya dari Bapak. ya Bapak. Oke, tugas di rumah itu kalian cari satu contoh kegiatan di rumah yang mencerminkan semangat mengisi kemerdekaan. Nah, nanti jawabannya itu kirim melalui Google Form di WhatsApp, di grup WhatsApp yang ada orang tuanya. Bisa dimengerti? Bisa Bapak. Ayo, apa Bapak. Naila tugasnya di rumah tadi? Tugasnya cari satu contoh kegiatan di rumah yang mencerminkan semangat Apa tuh? mengisi Coba, kemerdekaan, coba Bapak. dari sekarang contohnya apa? Ada yang bisa? Ini ini Bapak Apa tuh? eh, apa namanya mengibarkan bendera saat eh, 17-an Bapak. Ya, bagus. Oke, kalau satu aja ya. Nanti teman-temannya nyontek tuh jawabannya. Oke, slide selanjutnya. Nah, Bang, jadi untuk pertemuan kita kali ini anak-anak, kita akhiri sampai di sini saja. Dan jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas di rumah tadi. Kalau nggak ngerjain, nggak bisa ikut ujian besok. Oke, bisa Baik, dipegang Bapak. omongannya? Baik, Bisa, Bapak. Pak. Oke. Nah, terima kasih. Jadi anak-anak, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah, tetap semangat belajar dan mengisi kemerdekaan negara kita. Slide Baik. selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, jadi itu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita tidak terlalu panjang. Yang jelas, kita langsung kepada inti pembelajaran tadi. Oke, nah sebelum kita mengakhiri pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini itu bisa menambah wawasan kita dengan baik. Oke, Bapak pimpin ya doanya. Ya, Pak. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semua, Bapak pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semua. Terima kasih, Siapa? Pak.